Kisah hidup komposer asal Prancis, Gabriel Fauré. Gabriel Urbain Fauré, tanggal 12 Mei tahun 1845 sampai 4 November 1924, adalah seorang komponis, organis, pianis, dan guru berkebangsaan Prancis. Ia adalah komponis Prancis paling terkemuka dari generasinya. Gaya musiknya mempengaruhi banyak komponis abad ke-20. Karya-karyanya yang paling terkenal adalah Pavane, Requiem, Sicilian, Nocturnes untuk piano, dan lagu-lagu Après un rêve dan Clair de Lune. Fauré lahir pada tahun 1845 di Pamiers, Prancis, dan meninggal di Paris pada tahun 1924. Kepekaan terhadap musik sudah nyata pada umur muda, sehingga ia dikirim ke sekolah musik gereja di Paris bernama École Niedermeyer. Di situ Fauré terutama mempelajari tentang musik gereja kuno, musik modal, serta karya-karya klasik dan barok. Hal ini perlu kita perhatikan, sebab pola pendidikan pada konservatori musik di Paris cukup berbeda di sana. Konsep pendidikan lebih mengarah kepada estetika romantik dan teori musik yang teratur. Selama Fauré sendiri bekerja, sebagai pengalaman, ini sangat mempengaruhi metodologinya. Dalam arti, jangan seorang murid dicekat dengan teori-teori dan aturan-aturan abstrak. Yang harus dikembangkan adalah kreativitas seseorang. Lepas dari segala kebiasaan yang berlaku, maka dari itu, Fauré barangkali paling penting sebagai guru untuk generasi komposer kontemporer pada zaman itu, yaitu Ravel, Debussy, kebetulan tidak belajar pada Fauré, akan tetapi mereka menghargai Fauré, Roger Ducasse, Florent Schmitt, dan lain-lain. Setelah bertugas sebagai organis di Rennes, Prancis Utara, dan Paris, dan habis mengikuti perang tahun 1870 sampai 1871, Fauré menjadi salah satu pendiri Société Nationale de Musique, salah satu organisasi yang paling peduli terhadap aliran-aliran kontemporer pada zaman itu. Termasuk karya-karya Fauré sendiri, periode pertama, karya Fauré biasanya dikaitkan dengan garapan sonata A mayor untuk piano dan biola pada tahun 1876. Sebelumnya beliau kebanyakan mencipta lied-lied saja. Fase kedua diwarnai dengan berbagai tugas sebagai pimpinan orkes, sedangkan karya-karya utama lebih cenderung kepada musik instrumental. Quartet Gesek tahun 1878. Pada akhir fase kedua ini diciptakan karya yang barangkali paling terkenal, yaitu Requiem tahun 1888. Berhubungan dengan kehilangan orang tuanya yang meninggal waktu itu, karya kedua yang paling terkenal adalah Siklus La Bonne Chanson untuk vokal dan piano pada tahun 1892 sampai 1893. Sama dengan Requiem, siklus ini dianggap sebagai suatu karya di mana bahasa musik sudah paling matang dan khas Fauré. Pada tahun 1896, Fauré menjadi guru komposisi di konservatori dengan berbagai usaha keras agar konservatisme instansi ini dapat diubah. Tahun 1905, Fauré menjadi pemimpin institut tersebut, namun ia kena suatu musibah, yaitu suatu penyakit telinga yang semakin ganas sampai akhir hidupnya. Fauré sendiri tetap berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan bekerja baik sebagai guru maupun sebagai komposer atau pemimpin untuk menggelegarkan karya-karyanya. Tahun 1920, Fauré memasuki pensiun, namun keadaan beliau sudah terlalu buruk sehingga tidak sempat lagi memanfaatkan kebebasan ini. Di samping genre lied yang paling penting untuk Fauré, terdapat juga hampir semua genre musik lain, terutama musik kamar. Dalam genre musik orkes karya, Péléas et Mélisande tahun 1898 berdasarkan novel dari Maurice Maeterlinck, lihat di opera Debussy, dan Suite Orkes Masqués et Bergamasqués tahun 1919 dianggap paling penting. Bersama dengan Debussy, Raphael de Satie, Gabriel Fauré lazim dianggap sebagai wakil terpenting untuk aliran Perancis yang baru. Fauré ditafsirkan sebagai komposer impresionisme. Fauré kurang mementingkan hubungan dengan lingkungan sekitarnya, yang selanjutnya menjadi sumber inspirasi. Akan tetapi estetikanya lebih mengarah kepada musik murni,
yaitu Fauré lebih bertolak dari unsur poetik materi musik sendiri. Dengan demikian, Fauré menduduki posisi yang amat unik sebab beliau sudah keluar dari estetika romantik, walaupun musiknya sering masih memiliki suasana yang dapat diartikan dengan corak romantis. Bila komposer romantik pada umumnya cenderung mempermasalahkan nasibnya atau berjuang untuk menguasai nasib, Fauré tidak peduli dengan aspek nasib, sebab bagi dia nasib adalah kenyataan dan bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Sikap ini paling menonjol dalam garapan lied, salah satu genre yang paling diutamakan oleh Fauré. Sedangkan genre lied sendiri sering dianggap khas romantik. Gaya Fauré dalam bidang lied lebih cenderung ke arah ekspresi suasana sederhana sehari-hari untuk mengungkap masalah-masalah yang berhubungan dengan tindakan.